Halo anak-anakku semua, Assalamualaikum. Bagaimana kabar anak-anak hari ini semuanya? Semoga sehat dan tetap semangat selalu. Hari ini kita akan belajar tentang jenis-jenis siklus air. Untuk lebih jelasnya, mari kita pergi ke perpustakaan. Siklus air ada 3 jenis. Yang pertama adalah siklus pendek. Nah, mari anak-anak kita saksikan video berikut ini. Yang pertama, kita akan melihat siklus pendek. Pada siklus pendek ini hanya akan terjadi pada laut. Jadi, di sini pada proses penguapan air laut tersebut dengan evaporasi. Kemudian, peristiwa evaporasi ini bisa terjadi karena tidak luput atau tidak lepas dari pengaruh sinar matahari. Tanpa adanya sinar matahari, maka tidak akan terjadi proses penguapan. Setelah terjadi proses penguapan, akan terbentuk suatu awan. Awan ini adalah kumpulan dari titik-titik air. Karena dipengaruhi oleh suhu yang tinggi, maka akan terbentuk awan hitam. Pada proses ini disebut dengan proses kondensasi. Kemudian, gumpalan awan-awan hitam ini akan turun menjadi titik-titik air yang hanya turun ke air laut saja. Kemudian, pada proses turunnya proses air hujan ke laut ini disebut dengan proses presipitasi. Siklus yang kedua adalah siklus sedang. Mari kita saksikan video berikut ini. Pada siklus air sedang ini, mata air, danau, laut akan menguap. Pada penguapan ini yaitu melakukan peristiwa evaporasi. Kemudian proses penguapan ini akan membentuk awan. Karena awan ini dipengaruhi oleh suhu yang tinggi, akan terbentuk awan hitam. Proses ini dinamakan dengan proses kondensasi. Kemudian, setelah adanya penggumpalan awan hitam ini, terjadilah titik-titik air atau disebut dengan peristiwa presipitasi, di mana titik-titik air ini akan turun ke permukaan bumi berupa lautan maupun daratan, akan masuk ke dalam tanah. Melalui proses infiltrasi, kemudian pada proses infiltrasi ini, air akan keluar melalui mata air. Mata air akan mengalir ke saluran air, kemudian masuk ke dalam sungai dan kembali lagi ke laut untuk melakukan proses evaporasi kembali. Laut dan ada permukaan bumi, ada sumber-sumber mata air yang lain. Oke, mari kita lanjutkan. Siklus yang ketiga adalah siklus panjang. Mari kita saksikan video berikut ini. Proses siklus panjang ini di mana semua tumbuhan akan mengalami transpirasi penguapan. Kemudian sumber-sumber air yang ada seperti air laut, sungai, danau, dan segala mata air yang ada akan mengalami penguapan yang dipengaruhi oleh sinar matahari. Proses penguapan ini dinamakan dengan evaporasi. Kemudian, setelah mengalami proses penguapan, akan terbentuk sebuah awan-awan. Awan-awan ini adalah tumpukan dari uap tadi yang mengumpul karena dipengaruhi oleh suhu. Karena awan dipengaruhi oleh suhu, maka terbentuk gumpalan awan hitam. Gumpalan awan hitam ini kemudian akan turun menjadi hujan. Karena proses ini termasuk siklus panjang, maka air yang turun ke bumi tidak hanya berupa air hujan saja, tapi bisa juga berupa salju. Pada proses penurunan air hujan ini disebut dengan proses presipitasi. Kemudian